Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 12 semester 2 tentang senyawa karbon, bagian menggambar struktur senyawa karbon. Sebelumnya kita sudah belajar penggolongan senyawa karbon ada 7 golongan dan tata namanya ya. Nah, untuk kali ini kita belajar bagaimana cara menggambar strukturnya. Oke, kita cek ya. Untuk langkah-langkah secara umum menggambar senyawa hidrokarbon ada 4 langkah. Yang pertama, gambar atom C sejumlah rantai induk. Nah, disarankan kita menggambarinya dalam bentuk lurus supaya lebih mudah. Langkah yang kedua, kita beri nomor urut atom C yang rantai induk tadi kita gambar dari ujung sebelah kiri karena kita biasanya menggambar atau menulis dari sebelah kiri. Jadi lebih mudah dari sebelah kiri. Kecuali nanti untuk senyawa golongan aldehid dan asam karboksilat, kita gambarnya dari ujung sebelah kanan ya. Jadi nomornya kita beri dari ujung sebelah kanan. Nomor satunya dari kanan. Kemudian langkah yang ketiga, gambar gugus fungsi dan cabang sesuai nomor posisi yang tertulis pada nama senyawa. Untuk langkah yang keempat, nah kita tinggal melengkapi atom C pada rantai induk dengan memberikan atom H, sehingga atom C mempunyai 4 ikatan. Kita ingat pelajaran kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon, ada sifat istimewa pada atom C, yakni mempunyai 4 ikatan karena punya 4 elektron valensi. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Untuk lebih jelasnya, nanti kita belajar dari masing-masing contohnya ya. Nah, untuk contoh yang pertama, ada senyawa 2,3 dimetil 1 heksanol. Kita identifikasi dulu dari nama senyawanya heksanol, berarti atom C-nya 6, kemudian berakhiran ol, berarti dia termasuk golongan alkohol dengan gugus fungsi OH yang terletak di C nomor pertama. Kemudian ada cabang metil sebanyak 2 di kemudian terletak di nomor 2 dan 3. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita cek langkah pertama, kita gambar C rantai induknya yaitu 6. Langkah kedua, kita beri nomor dari sebelah kiri 1 sampai 6. Langkah ketiga, kita gambar gugus fungsi OH-nya di C nomor 1, kemudian kita gambar cabangnya metil CH3 di nomor 2 dan 3. Langkah terakhir yang keempat, kita melengkapi atom C dengan H sesuai dengan sisanya. Contoh C pertama sudah dipakai tangannya 1 di bawah, di kanan 1, berarti tinggal 2. Kita kasih hanya sebanyak 2. Yang C kedua ini tangannya sudah dipakai 1, 2, 3. Jadi sisa 1 kita beri H1. Begitu seterusnya. Paham ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Untuk contoh yang kedua, ada senyawa metoksipentana. Kita identifikasi induk ada yang terakhir ini ya, nama terakhir pentana, berarti C-nya 5. Kemudian ada metoksi, ada oksi, berarti ini gugus fungsinya eter ya, golongan eter atau alkoksi alkana dengan mengikat meto. Meto itu dari meta, yaitu metil ya, CH3 itu nama dari cabangnya. Untuk langkah pertama, kita gambar C rantai induknya pentana yaitu 5C. Kemudian langkah kedua kita beri nomor 1 sampai 5 dari ujung kiri. Langkah ketiga kita gambar gugus fungsi eter yaitu O. Kemudian cabangnya itu diikat juga oleh gugus fungsinya ya. Jadi gugus fungsi itu di antara rantai induk dan cabang. Cabangnya ini metil ya. Kemudian langkah terakhir tinggal kita lengkapin dengan H ya. Seperti tadi caranya C yang ini baru terpakai 1, sisanya 3.
C yang ini dipakai 1, 2, jadi sisa 2. Begitu seterusnya. Kemudian contoh selanjutnya. Contoh nomor 3, ada 4 etil 2 metil heksanal. Di sini heksanal berarti rantai induknya ada 6, berakhiran al berarti golongan aldehid dengan gugus fungsi CHO. Kemudian ada cabangnya metil di posisi nomor 2 dan etil di posisi nomor 4. Langkah pertama, kita gambar C rantai induknya ada 6. Langkah kedua, kita beri nomor. Nah, ini senyawa aldehid kita beri nomornya dari kanan ya. Karena nanti C yang pertama itu juga sebagai gugus fungsi. Gugus fungsinya ada C-nya ini ya. Nah, langkah yang ketiga, kita gambar gugus fungsinya dan cabangnya. Gugus fungsinya ini kita tidak perlu lagi menuliskan C karena sudah ada di induk. C, H, O. O-nya rangkap 2 ya. Kemudian cabangnya ada etil di nomor metil di nomor 2 dan etil di nomor 4. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, kita tinggal lengkapin dengan atom H ya. Untuk C pertama sudah kepake tangannya 4, jadi kita tidak kasih lagi karena di sini juga sudah ada H. Yang C nomor 2 di kiri, kanan, bawah ada 3, sisanya 1. Begitu juga seterusnya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang keempat, ada senyawa 5-metil 2-heksanon. Nah, di sini ada induknya heksanon. Heksa berarti C-nya 6, on berarti dia gugus fungsi golongan keton. Gugus fungsinya yaitu CO. Kemudian dia punya cabang metil yang terletak di nomor 5. Langkah pertama, kita gambar C rantainya ada 6. Kemudian langkah kedua beri nomor dari kiri 1 sampai 6. Kemudian yang langkah ketiga, kita gambar gugus fungsinya untuk gugus fungsi keton di nomor 2. Ini C yang kedua, tinggal kita tambahin O. Karena rantai induk itu juga terdapat gugus fungsinya. Jadi jangan kita gambar lagi CO gitu ya. Jadi ini sudah ada C, tinggal kita tambahkan O di nomor 2. Kemudian yang di nomor 5 kita beri cabang metil. Langkah terakhir, lengkapin dengan atom H seperti cara sebelumnya. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang kelima, ada senyawa asam 2,4 dimetil heksanoat. Di sini ada awalan asam berakhiran oat. Berarti ini nanti termasuk senyawa asam karboksilat. Di sini ada rantai induk heksa, berarti C-nya 6. Kemudian ada dimetil, berarti punya 2 cabang metil terletak di nomor 2 dan 4. Untuk langkah menggambarnya, langkah pertama berikan gambar C induknya dulu. Kemudian langkah yang kedua kita beri nomor. Ingat kalau asam karboksilat dari sebelah kanan ya. Jadi karena nomor 1 ini nanti untuk gugus fungsi. Kemudian langkah ketiga kita gambar gugus fungsinya COOH. C-nya sudah ada di induk. Kita tinggal lengkapin OH dan O. O-nya di sini rangkap ya, harus ada O yang rangkap. Kemudian kita gambar cabangnya, ada metil 2 di nomor 2 dan 4. Ini metil yang nomor 2 dan ini yang nomor 4. Langkah terakhir kita lengkapin dengan atom H. Nah, di sini ada contoh di sini tangannya sudah terpakai 1, 2, 3, 4, jadi tidak usah ditambah H. Kemudian yang kedua di sini udah kepakai 1, 2, 3, sisanya 1 H. Begitu seterusnya ya. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Contoh yang keenam, ada senyawa etil butanoat. Di sini dia berakhiran oat juga, tetapi tidak ada asam. Berarti dia termasuk golongan ester atau alkil alkanoat. Dengan eh, rantai induk buta. Buta itu berarti C-nya ada 4. Dan cabangnya yaitu etil. Berarti nanti cabangnya C2H5. Kemudian langkah menggambarnya, langkah pertama adalah gambar rantai induknya 4, langkah kedua beri nomor,
Nomornya kita dari kanan aja karena nanti ini kita sambung dengan gugus fungsi dan cabang. Langkah yang ketiga, kita gambar gugus fungsinya. Tadi gugus fungsinya ester itu kan COO. C-nya sudah ada di rantai induk yang nomor satu. Kemudian kita tambahkan O dan O satunya lagi. Nah, O yang satunya ini dia punya tangan untuk mengikat cabang. Ya, jadi cabangnya itu diikat oleh O, sedangkan yang terikat oleh C itu adalah rantai induk. Jadi diperhatikan baik-baik perbedaannya ya. Gugus fungsinya COO untuk yang ikatan rangkap ini tidak diikat disambung dengan yang lainnya, sedangkan O yang satunya itu untuk mengikat cabang, sedangkan C gugus fungsi itu mengikat rantai induk. Langkah terakhir yaitu kita lengkapi dengan H supaya jumlah ikatan C ada 4 seperti sebelumnya ya. Lanjut, contoh berikutnya yang terakhir. Contoh yang nomor 7 ada senyawa 2,3 dimetil 1,4 dikloroheksana. Wah, namanya panjang ya, tapi cara gambarnya itu mudah. Nah, di sini kita identifikasi heksana. Berarti rantai induknya C-nya ada 6. Kemudian 1,4 dikloro. Kloro itu golongan halogen. Berarti ini termasuk senyawa haloalkana. Dia mengikat kloro sebanyak 2 diikat oleh C nomor 1 dan 4. Kemudian ada cabang metil yang terikat di C nomor 2 dan 3. Langkah menggambarnya, kita gambar rantai induknya ada 6. Kemudian beri nomor dari kiri. Yang terakhir, langkah ketiga, kita gambar kloro atau halogennya di nomor 1 dan 4. Kemudian kita gambar cabangnya di metil di nomor 2 dan 3. Langkah terakhir tinggal kita tambahkan atom H supaya C ikatannya ada 4. Di sini C yang pertama sudah terpakai 2, sisanya 2. Begitu juga dengan yang C lainnya. Sampai di sini paham ya. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi